selamat pagi soma, pagi, siang, sore, maupun malam. Untuk semua teman-teman pencinta kisah misteri, ketemu kembali dengan saya Irwan di channel Tri Lestarwan Kisah. Channel di mana banyak menguak kisah-kisah janggal yang susah untuk dinalar akal sehat. Sebelum mendengarkan, tolong bantu dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan pastinya tinggalkan komen yang positif, komen yang membangun sebagai penyemangat untuk menyajikan kisah-kisah fakta lainnya yang belum terungkap. Untuk kalian yang takut atau tidak suka, boleh kalian skip aja. Sebelum mendengarkan, pasang headset kalian agar kalian bisa menikmati cerita ini dengan nikmat. Untuk yang sudah subscribe dan komen, terima kasih banyak. Semoga kalian semua senantiasa diberikan rizki yang berlimpah dan umur yang barokah. Semuanya atas kuasa Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulis. Saya asli Malang sini saja. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Mas Irwan yang sudah memberikan tempatnya untuk membagikan kisah wewe gombel yang terjadi di daerah saya sewaktu saya masih duduk di sekitar kelas 2 SD. Dan kisah ini dialami langsung oleh Buruk Mini, tetangga saya. Cerita ini berawal ketika sore hari di keluarga Buruk Mini ada pertengkaran kecil. Tapi hingga menjelang petang masih saja suara pertengkaran itu terdengar. Dan tetangga pun tak tahu menahu soal permasalahan mereka. Tetangga juga heran karena tak biasanya keluarga Buruk Mini ini terdengar ada pertengkaran. Kemudian suami Buruk Mini, yaitu Pak Jiman, sore itu terdengar sampai membanting barang-barang. Dan suara Buruk Mi yang menangis sesenggukan. Sore itu para tetangga yang bertanya, kenapa sampai seperti itu? Gak seperti biasanya. Karena kesal, Buruk Mini ini diusir sama Pak Jiman, disuruh tidur di kandang kambing yang ada di belakang rumahnya. Menurut anaknya, Buruk Mini sambil menangis, dia duduk di depan kandang kambing dan Pak Jimannya pergi ke pelataran rumah. Kalau menurut ibu saya sebagai tetangga, sangat prihatin dengan mereka, tapi di sisi lain, ibu saya tidak mau ikut campur urusan mereka lebih dalam. Waktu itu adzan maghrib berkumandang. Tetangga lain pada sibuk mau menjalankan sholat maghrib. Seusai sholat maghrib, suara Buruk Mini sudah tidak terdengar lagi. Tetangga mengira sih mungkin sudah kembali normal. Ketika mungkin setengah 9 atau jam 9, ada suara teriakan anaknya Buruk Mini sambil manggil-manggil Buruk Mini. Dan tetangga panik berbondong-bondong ke rumah Buruk Mi untuk menanyakan perihal ada apa. Yang diketakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah masuk ke rumah Buruk Mi, anaknya menangis histeris dan berkata, Ibuku, kenapa ibumu nduk? Ibu ganok lek, ibuku nandi. Seketika itu warga diberitahu dan berkumpul semua. Pak RT dikala itu memerintahkan untuk mencari Buruk Mi. Entah kemana, yang penting ketemu pada waktu itu. Setelah 3 jam dicari kemana-mana, Buruk Mini ini belum saja ketemu dan tidak membuahkan hasil. Pak RT punya ide di mana pergi ke kiai saja untuk menanyakan perihal keberadaan Buruk Mi.
Dan di situ Pak Kiai berkata bahwa Bu Rukmi dibawa oleh sosok lelembut, entah itu apa bentuknya. Di malam itu pun pencarian Bu Rukmi tetap dilaksanakan, tapi hasilnya tetap nihil. Dan salah satu warga ada juga yang pergi ke orang pintar dan mendapatkan jawaban bahwa Bu Rukmi dibawa oleh Wewe Gombel. Di situ warga disuruh mengambil peralatan dapur seperti tampah, wajan. Katanya bila ingin mencari Bu Rukmi dan bisa ditemukan, ya kita harus melakukan sejenis apa ya mas? Duk-duk neng kalau di tempat saya. Tujuannya nanti menuju ke arah sungai katanya. Sebagai petunjuk arah paling depan yaitu orang pintar tadi yang dimintai pertolongan tadi. Malam itu warga meluncur ke sungai sambil berkata, Bu Rukmi mulih bu, ki mulih anakmu ngenteni nang omah. Perkataan itu terus berulang-ulang kali diteriakan warga. Waktu itu menurut Pak RT sebelum turun dari perkampungan dan berjalan menuju arah sungai, Pak RT merasakan hawanya sudah aneh, gak biasanya pokoknya mas. Di malam itu warga menyusuri sungai dan berbagi tugas untuk mengawasi tempat-tempat di mana apabila ada Bu Rukmi di situ. Pokok pesan dari Pak RT agar jangan sampai terlena dan tetap fokus dalam pencarian. Di malam itu, menurut Pak RT, pencarian sudah teramat jauh dari kampung kami. Tiba-tiba sesepuh orang pintar tadi berhenti dan menyuruh warga yang lain untuk diam. Pak RT perhatikan sesepuh tadi membacakan sebuah doa, entah mantra atau entah apa mas, kita juga nggak tahu. Tak berselang lama ada salah satu warga yang melihat Bu Rukmi ini duduk di bawah pohon juwet. Kalau bahasa Indonesianya apa ya mas pohon juwet itu? Ya semacam apa ya, kayak buah, ya tahulah pokoknya juwet itu. Iya kalau juwet di daerah saya namanya buah juwet. Di tengah rimbunan pohon kopi, pohon pisang. Bu Rukmi saat itu terlihat duduk jongkok dengan kepala menunduk. Setelah itu Pak RT dan warga segera menghampiri Bu Rukmi, tapi di sisi lain sesepuh itu bilang, bentar, aku saja yang menghampiri. Kala itu sesepuh itu menghampiri Bu Rukmi sendirian, warga cuma menyaksikan saja mas. Dan duduk di sebelahnya, entah apa yang dilakukan, kemudian mengusapkan tangannya ke muka Bu Rukmi. Dan di telinganya ditiup sekitar 3 kali. Setelah itu, Bu Rukmi langsung lemas dan warga segera mengangkat beliau dengan tandu berupa sarung. Ya karena peralatan seadanya mas, ya adanya cuma bawa sarung itu aja. Setelah itu sampai di kediaman Bu Rukmi. Bu Rukmi seperti orang linglung dan salah satu warga mengambil air putih. Di malam itu rumah Bu Rukmi itu ramai. Orang-orang pada ke sana untuk menanyakan keadaan Bu Rukmi, melihat kondisi juga bagaimana Bu Rukmi setelah ditemukan. Ibu-ibu yang melihat Bu Rukmi ditemukan, mereka sentak mengucapkan, Alhamdulillah yuk, Bu Rukmi wis ketemu. Kala itu warga dan tetangga bersyukur Alhamdulillah atas ditemunya Bu Rukmi. Bu Rukmi segera dibaringkan di ruang tengah di rumah Bu Rukmi, dan sesepuh tadi membacakan doa-doa. Tiba-tiba Bu Rukmi terbangun, langsung duduk. Sorot matanya nampak orang bingung dan matanya terlihat aneh, celingukan. Di situ jelas anaknya menangis histeris dan jerit-jerit lah mas pokoknya. Tiba-tiba Bu Rukmi ini berkata, kok rame banget, ada apa di sini? Kalau bahasa Jawanya, kok rame temen, ono opo ndek kene iki?
Dari situ Bu Rukmi nampak belum 100% sadar, Mas. Masih terlihat linglung, lemas, macam gimana ya, Mas, misal pasrah, keadaan pasrah. Dari situ Bu Rukmi nampak belum benar-benar 100%. Di malam itu bapak-bapak setempat juga mengadakan melean, kalau di tempat saya namanya melean, berkumpul menjaga rumah Bu Rukmi itu. Suami Bu Rukmi dipanggil Pak RT, ya mungkin dinasehati panjang lebar agar nggak terjadi hal-hal yang seperti itu tadi. Di dalam perbincangan malam itu, Pak RT dan warga sedikit merasa aneh. Kok bisa-bisanya Bu Rukmi ada di tempat seperti itu? Di tempat yang gelap, jauh dari perkampungan, dan sudah masuk kawasan hutan yang jarang lah ada orang di situ malam-malam. Malam itu warga berjaga-jaga sampai pagi, melean nih Mas, sampai pagi, sampai isu, dan warga membubarkan diri sekitar pukul 6. Menurut ibu saya dan tetangga-tetangga yang siang itu menjenguk, Bu Rukmi sudah mulai sadar, mungkin sudah mulai ingat, dan mulai bercerita bahwasanya tadi malam Bu Rukmi seusai maghrib saat di belakang di kandang kambing, Bu Rukmi merasa ada seorang yang membawanya. Dia sosok perempuan tinggi, besar, tapi mukanya tak terlihat. Mungkin karena gelap. Entah kenapa Bu Rukmi ini serasa pasrah waktu dibawa itu. Yang Bu Rukmi ingat, Bu Rukmi merasa dibawa dan didekap di dadanya. Dan Bu Rukmi ini tidak tahu akan dibawa kemana. Seolah-olah Bu Rukmi tidak ada daya dan kuasa untuk menolaknya. Bu Rukmi merasa diajak di suatu tempat. Dan di situ ada sebuah rumah besar yang terbuat dari anyaman bambu. Kalau zaman dahulu kan bambu itu Mas ya. Setelah masuk dan duduk, di situ Bu Rukmi itu disajikan berbagai makanan seperti serundeng. Serundeng itu kelapa yang diparut itu loh Mas. Empal, nasi, mie, pokoknya komplit menurut Bu Rukmi ini. Pokoknya pakannya enak-enak. Tapi di sisi lain hati kecil Bu Rukmi ini seolah membisikkan untuk tidak memakan semua makanan yang dihidangkan. Karena Bu Rukmi tidak memakan makanan tersebut, sosok tersebut marah dan melempar-lempar makanannya hingga berserakan. Yang Bu Rukmi ingat, Bu Rukmi dipersilahkan makan itu 3 kali. Tapi Bu Rukmi ini tetap gak mau. Bu Rukmi memilih keluar rumah dan menurutnya ia duduk di depan kursi bambu dan menangis. Entah kenyataannya bagaimana, karena Bu Rukmi ditemukan berada di perkebunan kopi. Entah selanjutnya itu Bu Rukmi tidak mengingat lagi. Yang Bu Rukmi ketahui tiba-tiba sudah berada di rumah. Menurut cerita yang beredar bahwa makanan yang disajikan Wewe Gombel, sosok Wewe Gombel lelembut tadi, semisal daging sapi, empal, itu adalah serpihan kayu Mas. Nasinya kotoran sapi dan minyak cacing atau belatung. Syukur beribu syukur yang diucapkan warga, Bu Rukmi tidak memakan makanan tersebut. Inilah semenggal cerita yang dialami Bu Rukmi, tetangga saya yang dibawa sosok Wewe Gombel. Ada kurang lebihnya dalam penyampaian cerita atau tutur bahasa yang kurang sopan, saya ulis, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah cerita nyata yang diceritakan langsung oleh Mbak Uli, yaitu tetangga dari Bu Rukmi atau Bu Rukmini,
yang mana dibawa sosok Wewe Gombel hingga ke dalam hutan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Amin. Dan sebelumnya saya Irwan di hari Fitri ini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi mohon maaf bila selama ini ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak saya sadari. Ke semua teman-teman dan sobat-sobat misteri, karena manusia tempatnya salah dan kebenaran hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.